Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdel Ginaya dari kelas 11-2 nomor absen 21. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas sejarah yang mengenai materi VOC. VOC yaitu Kongsi Dagang Belanda Indonesia yang didirikan pada 20 Maret 1602. Dikelolanya oleh 17 pengurus pusat atau Heren 17, Dewan 17 menanam saham VOC. Nah, tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua itu mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Yang ketiga itu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, dari VOC itu ada hak otori. Nah, hak otori itu yang pertama ada hak memonopoli perdagangan, lalu hak untuk cetak mata uang sendiri, lalu yang ketiga ada hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, yang keempat hak mendirikan dan memelihara angkatan perang, yang kelima ada hak memerintah daerah yang diduduki. Nah, peran VOC itu ada perusahaan perdagangan, lalu di dalam hak oktroy, peran VOC itu seperti perusahaan perdagangan, terus politik, terus militer, angkatan laut VOC. Nah, dalam waktu singkat VOC mengalami kemajuan pesat. Nah, kemajuannya itu keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku, lalu peluang monopoli perdagangan. Nah, itu salah satu kemajuan pesat dari VOC untuk merealisasikan upaya tersebut. Belanda menerapkan 4 kebijakan VOC. Yang pertama itu kontingenten, kewajiban bagi rakyat pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi pada VOC. Yang kedua itu ada fair please leverenti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi, menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Yang ketiga itu ada menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang keempat itu ada pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalan memonopoli perdagangan. Lalu dulu itu ada seorang tokoh yang bernama Peter Booth, yaitu gubernur VOC pertama pada tahun 1610 sampai 1614 yang bertugas menata kelembagaan VOC. Lalu Heren 17 kewalahan mengelola VOC. Nah, selama jadi gubernur VOC, Peter Booth melakukan beberapa hal. Yang pertama itu membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku. Yang kedua, mengadakan perjanjian dan memenuhi penguasa Maluku. Yang ketiga itu memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasaannya. Yang keempat membeli tanah di Jayakarta dan yang menjadi cikal bakal di kota Batavia. Nah, Batavia yaitu pusat kekuasaannya VOC ya. Pada masa Zen Pieterszoon pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 dan sampai 1629 masa kejayaan VOC. Yang pertama itu ada Benteng Batavia. Benteng Batavia itu terdiri dari rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip, tempat tinggal tentara VOC. Nah, kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Yang kedua itu dengan kekuasaannya Belanda membangun tembok pembatas bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah VOC. Nah, VOC itu memanfaatkan konflik pribumi, lalu penguasa meminta bantuan VOC. Nah, dari penguasa meminta bantuan VOC itu imbalan berupa kekuasaan, yang imbalannya itu membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangan VOC telah banyak mengalami penguasaan pribumi. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan memberikan hak dan monopoli dagang untuk VOC. Lalu VOC memperluas wilayahnya sampai ke Papua.
Nah, dari sini pada tahun 1667 VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bonggaya. Nah, yang pertama itu VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahnya seperti Sopeng, Luwu, kecuali Goa. Aru Palaka dikukuhkan menjadi Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-benteng kepada VOC. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC. Hasil bumi itu seperti hasil tanam rempah-rempah, seperti tanaman-tanaman rempah-rempah lah. Cara VOC menjalankan kekuasaannya itu dengan melakukan kontingen terus menyerahkan seperti tadi yang di atas disebutkan. Keruntuhan VOC pada tahun 1799 berawal dari tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja William IV sebagai pemimpin VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Herren Jeventien harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada raja-raja. Lalu keruntuhan VOC pada tahun 1799. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC juga memiliki penggemaran hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.